Halo Jesiers, tahukah kamu kematian Rahel istri Yakub bersamaan dengan kelahiran Ben-Oni? Persalinan yang begitu sukar membuat Rahel harus berjuang hingga titik akhir hidupnya. Menarik bukan? Mau tahu lebih banyak tentang Ben-Oni? Yuk ikuti terus Fakta Alkitab tentang seri akhir dari 12 suku Israel. Sebelum lebih lanjut, yuk diklik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya biar Jesiers tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jawaban Channel. Latar belakang. Ben-Oni merupakan nama lain dari Benyamin. Ia adalah anak bungsu Yakub dari Rahel, istri yang paling dikasihinya. Rahel yang meninggal sewaktu melahirkan menyebutnya Ben-Oni yang berarti putra kesusahanku. Kejadian 35 ayat 18. Namun, sesaat setelah itu Yakub menyebutnya dengan nama Benyamin yang berarti anak kesayangan atau anak dari tangan kananku. Yusuf adalah saudara sekandung satu ibu dengan Benyamin yang lebih tua darinya. Benyamin adalah satu-satunya anak Yakub yang dicatat lahir di tanah Kanaan, yaitu di Bethlehem, yang kelak menjadi tempat kelahiran Yesus Kristus. Kejadian 35 ayat 16 dan 19. Sementara itu, Benyamin mati di Mesir. Menjadi kesayangan Yakub. Ketika kelaparan menjadi makin parah di Kanaan, maka Yakub sadar bahwa mereka harus memperoleh makanan dari tempat lain. Yakub lalu mengirimkan 10 putranya ke Mesir untuk membeli gandum. Hanya seorang putranya, yaitu Benyamin, yang tidak diizinkannya pergi. Yakub takut terjadi sesuatu kepada Benyamin seperti kakaknya, Yusuf, yang tidak kembali pulang. Berkat Yakub atas Benyamin. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi, ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang, ia membagi-bagi rampasannya. Demikian bunyi nubuat Yakub untuk Benyamin dalam Kejadian 49 ayat 27. Nubuat ini menyinggung peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sekaligus menggambarkan keadaan di zaman kemudian yang akan dialami oleh Benyamin maupun anak cucunya. Benyamin si bungsu dilukiskan sebagai serigala yang galak dan berbahaya yang bisa mengakibatkan kerusakan besar. Serigala itu bergerak secara tekun dan diam-diam. Pada malam hari, dia menyusup diam-diam ke tengah-tengah kawanan domba dan membawa lari rampasannya. Hal ini dibuktikan dengan keberanian, kekuatan, dan kemampuan dari para keturunan Benyamin dalam berperang, terutama dalam hal keterampilan membandul dengan tangan kiri. Hakim-Hakim 3 ayat 15, Hakim-Hakim 20 ayat 16, 1 Tawarik 8 ayat 40. Keturunan Benyamin. Alkitab menulis bahwa anak Benyamin berjumlah 10 orang, yaitu Bela, Beker, Ashibel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim, dan Aret. Kejadian 46 ayat 21. Dari merekalah keturunan Benyamin lahir dan bertambah banyak di Mesir sehingga menjadi suku Benyamin. Dalam bilangan pasal 1 sampai dengan 4 menuliskan sensus pertama kali yang dilakukan Musa sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dalam sensus tersebut didapati bahwa suku Benyamin yang sanggup berperang yang usianya di atas 20 tahun berjumlah 35.400 orang. Bilangan 1 ayat 37. Pemimpin suku Benyamin ketika itu ialah Abidan bin Gideoni. Bilangan 2 ayat 22. Sementara itu, pada waktu bangsa Israel hendak memasuki tanah Kanaan, jumlah pria suku Benyamin yang sanggup berperang yang usianya di atas 20 tahun berjumlah 45.600 orang. Bilangan 26 ayat 41. Berkat Musa untuk suku Benyamin. Ulangan pasal 33 berisi berkat Musa untuk semua suku Israel. Mulanya Musa memberkati putra-putra Yakub dari kedua istrinya, sesudah itu dia memberkati putra-putra dari gundik-gundik Yakub. Tentang Benyamin, Musa berkata, "Kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya." Ulangan 33 ayat 12. Meskipun dalam silsilah Benyamin menjadi anak terakhir, namun dalam berkat Musa, Benyamin berada di urutan keempat. Kalimat Musa untuk suku Benyamin yang berbunyi, "Diam di antara lereng-lereng gunungnya," ditunjukkan dengan keberhasilan suku Benyamin memperoleh Yerusalem yang ada di perbatasan Yehuda, yaitu lokasi tempat ibadah dan tahta Tuhan. Suku Benyamin di tanah Kanaan.
Yosua menetapkan wilayah untuk suku Benyamin yang terletak di antara tanah suku Efraim dan suku Yehuda. Yosua 18 ayat 11. Tepatnya di jalur yang melintas antara gunung Efraim dan bukit-bukit Yudea. Dari daerah Yudea, batas mereka melintas ke selatan Yerusalem. Letak wilayah Benyamin berdekatan dengan kota Gad yang daerahnya masuk dalam wilayah bangsa Filistin. Yosua 13 ayat 3. Di wilayah Benyamin terdapat banyak kota-kota bersejarah penting seperti Betel, Gibea, dan Yerusalem sendiri. Yosua 18 ayat 11 sampai 28. Dalam Alkitab, Yerusalem didefinisikan berada dalam wilayah yang dialokasikan bagi suku Benyamin. Yosua 18 ayat 28. Para tokoh dari suku Benyamin. Nubuatan mengenai Benyamin akan seperti serigala yang menerkam, memakan mangsanya, dan membagi-bagi rampasannya, dibuktikan dengan hadirnya beberapa pahlawan dari suku ini. Mereka adalah orang-orang kuat, pemberani, ahli dalam berperang, serta pandai menggunakan panah dan ketapel. Di antara mereka ialah Ehud, salah seorang hakim Israel. Ia memimpin umat pilihan Allah untuk melawan dan menundukkan bangsa Moab. Kisahnya dituliskan dalam Hakim-Hakim 3 ayat 12-30. Berikutnya ada Saul, raja pertama yang memerintah atas bangsa Israel. 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu ada Yonatan, sahabat karib Daud, yang kisahnya dicatat dalam 1 Samuel 13. Yonatan adalah pewira yang tangguh, ahli dalam memanah dan berperang. 1 Tawarik 12 ayat 2, 2 Samuel 1 ayat 22-23. Ada juga Esther atau Hadasa yang dipercaya lahir dan dibesarkan di kota Susan, ibu kota kerajaan Persia. Ia kemudian diangkat menjadi Ratu Persia. Lalu dalam Perjanjian Baru ada Rasul Paulus yang memperkenalkan diri dari keturunan Benyamin. Roma 11 ayat 1 dan Filipi 3 ayat 5. Suku Benyamin dalam sejarah. Banyak hal yang terjadi dalam berkembangnya wilayah dari suku Benyamin. Salah satunya yaitu kota Yerusalem yang berada di wilayah Benyamin. Yerusalem dipilih Raja Daud untuk menjadi ibu kota Israel. Kota ini juga berperan penting dalam pusat kegiatan penebusan Allah bagi umat manusia. Yesus disalibkan dan dibangkitkan terjadi di Yerusalem dan Roh Kudus dicurahkan atas para pengikut Yesus yang berkumpul di sana. Alkitab menyebut Yerusalem kota Allah. Mazmur 46 ayat 5, Ibrani 12 ayat 22. Setelah Israel pecah menjadi dua kerajaan, Kerajaan Israel Selatan atau yang disebut Kerajaan Yehuda dengan Kerajaan Israel Utara, maka suku Benyamin menjadi bagian dari Kerajaan Selatan. Yerusalem pun tetap menjadi pusat kegiatan Kerajaan Yehuda. Meskipun beberapa kali timbul perang antara Israel Utara dan Israel Selatan, namun Benyamin tetap menjadi wilayah Kerajaan Yehuda. Kemudian berjalannya waktu, Nebukadnezar, Raja Babel, memimpin bangsanya untuk menaklukkan dan menguasai kerajaan Yehuda. Dalam penaklukannya, penduduk Yehuda dibuang ke Babel. Sesudah kembali dari pembuangan, maka tidak ada lagi perbedaan antara Benyamin dan Yehuda, kecuali dalam hal silsilah perseorangan. Wilayah Yerusalem yang berada di Benyamin terus menarik mata dunia hingga saat ini. Kota Yerusalem menjadi salah satu kota terkemuka dalam sejarah dan dunia. Dan semenjak tahun 2017, Yerusalem kembali ditetapkan menjadi ibu kota Israel. Nah, Jesiars, demikian fakta Alkitab tentang suku Benyamin. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like, share, dan komen fakta Alkitab apalagi yang ingin kalian ketahui. Terus saksikan fakta Alkitab. God bless you!